tema besar dalam membangun kesadaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesadaran minallah, ma'allah dan illallah. Agar kita muncul kesadaran bahwa sesungguhnya semuanya ini tidak lepas dari campur tangan Allah, dan agar kita bisa menjalani kehidupan dan membangun keimanan kita dengan penuh kesadaran dan kemantapan, maka hendaknya juga membangun keimanan bersama Allah dan sedang menuju kepada Allah. Hari ini sampailah pada pembahasan asma Allah yang ke-13, yaitu Al-Musawwir Jalla Jalaluh. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rupa, yang memberikan bentuk kepada segala sesuatu atas ciptaannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimullah, kalau kemarin kita sudah mengenal Allah tentang Al-Khaliq Al-Bari, dialah Allah yang menciptakan, kemudian Allah yang mengadakan yang tadinya tidak ada, yang tadinya sebelumnya tidak ada, dan Al-Musawwir itu Allah yang memberikan rupa, yang memberikan bentuk atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk Allah atau ciptaan Allah itu memang bentuk dan rupanya memang beraneka ragam, serupa tapi tidak sama. Dan ini adalah bagian dari keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu serupa tetapi tidak sama. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan satu perbedaan di antara satu dengan yang lain. Maka karena kalau tidak begitu, maka akan bisa menimbulkan keruwetan di dalam kehidupan ini. Maka ada sidik jari. Jadi betapa keagungan Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan satu dengan yang lain. Allah hanya dengan satu bentuk jari. Gak bisa kita bayangkan betapa jumlah manusia yang tidak kurang dari 7,5 miliar, hanya dengan satu bentuk jari Allah sudah bisa memberikan satu bentuk, dan ini perbedaan yang sungguh sangat menakjubkan. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu, dan sungguh sangat menakjubkan, semuanya ada manfaatnya. Tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu jadi at-taswir adalah di mana Allah menjadikan sesuatu itu berbentuk. Al-Musawwir dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan memberikan rupa sekaligus dengan bentuk pada hambanya yang sebelumnya tidak bisa kita sebut namanya, tapi begitu sudah dibentukkan bentuk dan rupa, maka manusia bisa mudah untuk bisa memberikan nama. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi Al-Musawwirnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bentuk kepada kamu sekalian selagi kamu sekalian fil arham, berada di dalam rahim ibumu. Kaifa yasha, sesuai dengan kehendak Allah.
Ya terserah Allah akan memberikan bentuk kayak apa, rupa yang bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala kemarin Al-Khaliq itu Allah menciptakan suatu dengan konsep yang likulli syai'in biqadarin, semuanya sudah diperhitungkan oleh Allah dengan sangat detailnya. Ini nanti ukuran wajah seseorang itu seberapa, kemudian di dalam tampak wajah itu hidungnya harus ukurannya seberapa, kemudian letak dua matanya harus bagaimana, dan seterusnya, kemudian telinga dan seterusnya. Nah, kemudian Allah mulai memberikan bentuk. Ini bentuk ukurannya bisa sama, tapi bentuknya bisa beda. Atau bentuknya bisa sama, tapi ukurannya bisa berbeda. Subhanallah, inilah Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala, dalam memberikan bentuk dan rupa bagi seseorang, bagi hambanya, dan bahkan bagi makhluknya. Maka sudah sering saya sampaikan dalam forum kita ini bahwa ada salah seorang nabi yang sedikit agak memprotes terhadap satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada anjing. Anjing kamu itu udah bentuknya jelek, najis lagi. Wah. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung menegur hambanya ini yang kira-kira melihat, Yashkur, kamu menghina kepada anjing. Apakah kamu bisa membentuk satu bentuk anjing yang lebih cakep, lebih bagus dari itu? Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka langsung Nabiullah Yashkur itu terkaget. Iya ya, ini kan ciptaan Allah. Jadi karena itu akhirnya ya mau bentuk bagaimana? Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap makhluk itu punya khas masing-masing, punya karakter sendiri-sendiri, punya bentuk yang memang masing-masing diberikan keunikan tersendiri. Nah, itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena saking menyesalnya, iya ya, mosok diprotes tentang penciptaan binatang ini, akhirnya ya Allah, dia minta ampun, dia mohon maaf ya Allah. Terus karena saking lamanya dia menyesali dan menangis, dan akhirnya Allah memberikan gelar Nabi Yashkur itu Nuh, orang yang banyak menangis. Dan karena itulah ma'asyiral muslimin rahimahullah. Jadi itu salah satu contoh bukti bagaimana Allah menciptakan masing-masing sudah diberikan bentuk yang khas. Nggak usah jauh-jauh kita dalam satu rumah pasti ada bedanya. Satu komplek pasti ada bedanya. Dan kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan, mata kita ini bisa membedakan satu dengan yang lain. Orang satu komplek ini semuanya kalau komponennya kan sama, wajahnya yang terdiri dari ada mata, ada hidung, ada mulut, dan lain sebagainya ini. Tapi satu dengan yang lain kita sudah langsung bisa membedakan. Oh, ini si A, ini si B, ini si C. Masya Allah. Itu sudah memang begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu Al-Musawwir. Maha bisa memberikan bentuk dan rupa yang sangat menakjubkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam surat Ad-Dariyat ayat ke-21 tadi, dan dalam dirimu sekalian, coba engkau lihat, engkau perhatikan. Nggak usah kemana-mana, lihat dirimu. Iya ya, begitu kita lihat, kita amati di depan cermin, Masya Allah, Allah itu sudah memberikan bentuk yang indah dan elok.
Inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam dirimu coba engkau perhatikan betul. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, yang mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenal Tuhannya. Jadi dengan kita melihat, berada di depan cermin, memperhatikan, itu lama-lama kita akan Masya Allah, Allahumma ahsan khalqi fahassin khuluqi, sampai Rasulullah mengajarkan. Maka begitu engkau perhatikan di depan cermin, segera engkau ucapkan Allahumma ahsan khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, engkau yang telah menciptakan diriku dengan begitu eloknya, begitu bagusnya. Karena itu fahassin khuluqi, perbaguslah ya Allah akhlakku, perilakuku juga. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, karena seringkali kita hanya melihat sesuatu yang ada di depan kita dengan bentuk rupa yang begitu tuh, malah kadang-kadang kita mencibirkannya. Maka ingat bahwa apa yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-64 Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Ingat, Allah sudah memberikan bentuk rupa kepada dirimu adalah fa ahsana suwarakum, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Jadi semua yang dibentuk oleh Allah, yang diberikan ini adalah yang Allah sudah memberikan bentuk dan rupa yang sungguh sangat elok, sangat bagus. Maka kita tidak perlu cuman seringkali kita muncul, tapi kok ada juga ya orang diciptakan oleh Allah tidak simetris. Ya, itu bagian dari keagungan dan kebesaran serta kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya sama gitu, nanti orang pasti ada yang protes. Kalau yang enggak sama itu kayak apa ya? Jadi membayangkan kalau kira-kira bentuk kaki itu tidak sama, itu nanti kayak apa ya? Ternyata Allah juga memberikan, sehingga itu akan menjadi pelajaran. Oh iya ya, kalau tidak simetris bentuk kaki, akhirnya memang jalannya pasti akan berbeda. Bagaimana kalau jari jemari ini diciptakan oleh Allah itu sama, itu bagaimana ya? Alhamdulillah Allah menciptakan memang antara jari jemari ini berbeda. Bentuknya ya hampir serupa, tapi tidak sama gitu. Masya Allah, dan seterusnya. Maka wasawwarkum fa ahsana suwarakum. Sadari bahwa apa yang sudah diberikan bentuk oleh Allah, yang sudah digambar oleh Allah ini adalah sudah yang paling baik. Bahkan dalam surat Ali Imran Allah juga nyatakan, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mengulang seperti dalam surat Az-Zariyat pada ke-21 dan ayat ke-6 dalam surat Al-A'raf. Allah juga, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bentuk kepada kamu sekalian selagi masih berada di dalam rahim. Orang berharap, nanti saya pengennya punya anak laki-laki. Allah memberikan bentuk perempuan. Allah pengen seorang manusia pengen yang perempuan, lahirnya laki-laki. Ini bisa ini di skenario, pokoknya makan dengan unsur ini, unsur itu dan lain sebagainya. Jadi dikira bentuk, rupa dan segala sesuatu yang ada dalam diri itu terpengaruh dengan komponen-komponen yang seorang konsumsi. Ternyata enggak, memang Allah yang berkehendak. Maka apapun yang lahir memang itulah yang Allah sudah pilihkan. Fa ahsana suwarakum, itu sebaik-baik yang sudah Allah pilihkan untuk kita semua. Yang seringkali
ada yang orang yang kecewa sekali. Aduh, saya tuh pengen untuk lahir anak laki-laki tapi anak perempuan. Saya tuh pengen yang anaknya yang perempuan, lahir laki-laki gimana sih? Padahal saya sudah mengikuti saran dokter dengan makan ini. Saya sudah mengikuti petunjuk bagaimana gaya dan lain sebagainya. Saya sudah dan lain sebagainya. Manusia merujuk pada Al-Quran, Allah yang memberikan bentuk. Maka kalau ya mintanya kepada Allah. Ya saya juga sudah berdoa, sudah minta, tapi begini, itu yang terbaik Allah memberikan. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu wa fil ardi ayatul muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi ini adalah tanda-tanda kesempurnaan ciptaan Allah. Jadi begitu Allah itu sudah memberikan al-musawwir ini bagi orang-orang yang meyakininya, ini akan menjadi pelajaran yang berharga. Untung diberikan bentuk, diberikan rupa. Karena ada juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan bentuk dan rupa tapi tidak kelihatan. Tidak nampak. Kenapa? Memang diciptakan oleh Allah ghaib. Apakah jin setan itu tidak punya bentuk, tidak punya rupa? Ada. Tapi memang Allah menciptakan gaib. Jadi komponennya memang berbeda. Asal bahan yang untuk dijadikan sesuatu itu juga berbeda. Maka memang sengaja Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam kondisi yang berbeda. Terus bentuknya kayak apa ya? Ya udah. Engkau melihat gambaran Rasulullah SAW, jin itu bentuknya memang banyak yang tidak simetris. Memang sengaja Allah ciptakan begitu. Ada yang besar sekali kepalanya, ada yang panjang sekali tangannya, sehingga dia mengaku, tangan saya itu ada 7 meter. Jadi kalau saya mengambil barang itu nggak usah masuk rumah, dari jalanan aja sudah bisa sampai ke kamar. Jadi ketika seorang kasyaf untuk bisa berdialog dengan jin, dia cerita, kenapa kamu bisa mengambil barang-barang benda-benda sementara kamu nggak masuk? Iya, tanganku diciptakan oleh Allah itu ada 7 meter. Terus badanmu seberapa? Itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menciptakan malaikat. Terus bentuknya kayak apa? Ya Allah sudah menciptakan dalam bentuk. Rasulullah SAW sendiri yang pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Jadi oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, jadi Rasulullah yang menceritakan tentang hal itu, menceritakan tentang keadaan bentuk dan rupa jin, setan. Kita memang diberikan oleh Allah pandangan yang terbatas, penglihatan yang terbatas. Kenapa? Kalau kita melihat langsung, Bapak Ibu sekalian, itu pasti kita malah kerepotan sendiri, ketakutan sendiri dan lain sebagainya. Sudah, alhamdulillah Allah tidak memberikan kepada kita untuk bisa melihat itu dengan keterbatasan pandangan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ayat yang keempat. Dialah Allah menciptakan kamu sekalian itu manusia yang sebaik-baik bentuk. Jadi kalau engkau ingin melihat makhluk Allah, ini yang bentuk yang paling elok Allah sendiri nyatakan, itu manusia. Karena itu Imam Al-Khusairi dalam memberikan pandangan tentang Al-Musawwir, dialah Allah yang mengungkapkan kebaikan budi pekerti laksana bumi. Dan karena itu hendaknya kamu sekalian, keindahan bumi ciptaan Allah ini begitu baik, bagus dan elok ini adalah bagian dari Al-Musawwirnya Allah. Karena itu hendaknya engkau muncul rasa mahwa, ya alhamdulillah. Yang ada itu hanya rasa syukur, syukur dan syukur. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan dengan gambaran
ini akan setidaknya akan menambah hasanah bagi kita semua bahwa dialah Allah Al-Musawwir. Jadi apapun yang sudah diciptakan oleh Allah itu ada memang sudah pilihan Allah. Kita tidak boleh mencibirkan, menghina, apalagi sampai kita mencelaknya. Mudah-mudahan bermanfaat.